Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik saja, gimana? Bagus sekali di bonsainya, Om. Ini Ya, jenis apa ini, Om? Ini dulu batangnya iprik, kemudian saya sambung dengan elegan, yang sekarang sudah diameternya kira-kira 40 cm ya? 40 cm diameter. Lingkarnya atau diameternya? Diameternya lingkar batangnya. Lingkar batangnya. Ya. Di sini saya akan menambahkan akar, program akar di sini karena setengahnya ini masih iprik. Kita bisa lihat di sini. Berarti yang paling bawah itu yang sekarang dibungkus itu dulunya iprik, Om ya? Dulunya saya iprik, karena ketinggian di sini saya tidak bisa menambahkan karena di sini adalah sambungan dari iprik antara iprik dengan elegan. Kemudian saya antisipasi di sini untuk menambahkan akar dengan cara cangkok, dan beberapa akar sudah tumbuh di sini. Kita bisa lihat di sini. Korek. Nah, di sini. Dan kemudian saya ground sampai di bawah dengan media sekam mentah yang sudah difermentasi, kemudian campur dengan pasir malang dan Kompos. Itu ada kohenya juga, Om ya? Lihat ini campuran nih, ada beberapa daun saingon dan kohe ya. Ini full pupuk ini, tapi pupuk alami. Ini tinggi sekali, ini lebih 1 meter ya, Om ya? Yang sekitar 1,70 meter 1,70 dari bawah ya? dari bawah. Tapi kalau bonsainya aja, ini bonsai ficus elegan, Om ya? Elegan ini ori ya? Ori. Berarti nanti yang sekarang kelihatan ori ininya sudah jadi akar ya, apa namanya? Ipriknya sudah jadi akar ya nanti. Ini butuh proses yang panjang ya, Mas. Ini ori sebesar ini lumayan bagus sekali nih, Om. Sudah berapa tahun Om
punya bonsai ini? Ini dasarnya saya dapat dulu dari teman, dari teman mungkin sudah sekitar 15 tahun. Kemudian 5 tahun yang lalu saya dapat, dulu kecil. Waktu 5 tahun yang lalu masih kecil, ini masih batang segini. Kecil sekali dulu ya. Ya 5 tahun yang lalu. Kemudian saya ground. Ini groundnya juga agak lambat karena di sini saya menaruh pot. Oh masih pot aslinya Masih ada masih pot aslinya ya. langsung ditanam di ground ya. Iya. Jadi perkembangannya agak lambat. Agak lambat. Kalau kita los mungkin ya Lebih kendala pekarangan yang agak sempit gitu. Harus juga bisa antisipasi. Terus Akarnya. groundnya yang sekarang ini udah berapa lama ini ground dibuka potnya tuh? Groundnya ini sudah 2 tahun. Udah 2 tahun ya? 2 tahunan. Jauh lebih cepat perkembangannya Om ya. Ya dulunya perantingan agak renggang, sekarang sudah bisa rapat. Dan daun-daun juga bisa sekarang tumbuh dengan bagus. Ini untuk apa namanya percabangan sudah lengkap Om ya. Cuma kita kadang-kadang masih butuh perantingan dari apa namanya itu anak ranting dan cucu ranting. Anak ranting dan cucu ranting Tapi untuk supaya elegan agak kompak susah ya. dia. Biar kompak. Ini juga stylenya bagus sekali nih Om. Ini masih style informal ya. Ya, Karena meliuk-liuk terus ininya Lurus. masih lurus. Mahkota utamanya masih lurus dengan batang utamanya dengan akarnya. Om dari kapan suka bonsai Om? Kalau bonsai saya sukanya dari tahun 87 ketika masih baru SMA, baru kelas 1 SMA. Tapi zaman waktu itu kan kita cuma sekedar suka gitu. Belum ada vakum yang harus kita ikuti, cuma menanam dalam pot karena suka bonsai yang dikerdilkan. Jadi kita tidak punya education, tidak punya pengetahuan dalam bidang pembuatan bonsai, karena kalau sekarang kita kan harus kebanyakan lah cabang harus begini supaya kelihatannya balance. Kalau zaman dulu kan beda gitu. Zaman dulu juga informasinya kurang sekali Om ya. Kurang sekali. Tidak ada sekarang YouTube. ada YouTube. Bukan ada YouTube kita bisa belajar banyak. Jadi teman-teman yang ingin belajar bonsai rajin-rajinlah membuka YouTube gitu. Karena di sana kita dapat ilmu yang lebih banyak. Ya, dalam bentuk pembuatan batang ataupun cabang, pemupukan itu sangat penting sekali. Kalau kita masih berpatokan pada pembuatan bonsai zaman dulu, kita cuma menanam dalam pot, kadang-kadang airnya mandek. Dan koleksi saya yang dulu sekitar tahun 87 banyak juga yang mati. Karena begitu saya tanam, saya tinggalkan kerja, lama-lama pulang sudah mati gitu. Karena dulu lumayan besar-besar koleksi saya gitu. Tidak bisa terawat dengan baik ya. Di rumah sekarang udah bisa menyatu dengan bonsai sebagai hobi lah, hobi sampingan, menghilangkan stres gitu. Bagi teman-teman yang stres itu kita bisa merawat bonsai, saya jamin stresnya hilang, karena dari sini kita mendapat aura dengan kesejukan jiwa gitu. Benar sekali Om. Ya juga zaman dulu itu kita kekurangan informasi, jangankan dengan alat-alat bonsainya, buku aja susah sekali kita dapatkan tentang bonsai. Iya Pak. Walaupun ada, mungkin kita waktu itu membelinya tidak bisa ya, karena mahal. Benar sekali itu. Kita juga kendala dari bahan. Kalau sekarang kan bahannya sudah kita dapat dari temen. Kalaupun tidak punya uang, kita punya bahan seperti kalau di sini kan terkenalnya pusu bulu yang di desa. Kita bisa tukar dengan teman-teman yang di kota dengan ilang-ilang, serut, mustam gitu. Kita tukar dengan
loa yang ada di kampung, yang di desa-desa gitu. Dan juga beberapa ada yang bisa kita dapatkan di toko-toko online seperti Lohansung, nah, Waru Merah, Waru Parigata kayak begitu Pak. Ya sekarang lebih gampang bagi penggemar-penggemar bonsai baik pemula maupun yang sudah senior, karena semua informasi kita bisa dapatkan maupun cara perawatannya, budidayanya, dan style-style atau model-model gaya-gaya bonsai sudah semuanya kita bisa akses di YouTube ya. Benar sekali. Dengan adanya YouTube, ya setidaknya kita belajar hampir 75%. Kita dapat ilmu dari YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa Buka kalau YouTube. nonton YouTube, kita harus perhatikan juga terutama dalam pembuatan bonsai dari gerak dasar, percabangan, perantingan, dan bentuk dari mahkota sampai turun. Kita bisa lihat di channel YouTube. Belajar banyak ilmu yang kita dapat. Ini bagus sekali nih Om. Bisa tahu kira-kira ini dulu dapatnya beli atau dikasih teman gratis? Oh, ini saya tukar dengan burung. Salah satu sahabat saya yang suka burung, kemudian saya punya banyak burung di sini. Saya tukar Burung apa Om? kenari import. Kenari import ya? Kenari import yang lumayan juga ada dari aslinya itu dari Inggris. Ya, dari Inggris kenarinya. Saya tukar dengan elegan. Dia suka burung, saya suka bonsai dan burung gitu. Wah, itu tukar apa namanya istilahnya? Tukar lelean lah gitu. Tukar saling menguntungkan ya? Saling menguntungkan. Sama seperti simbiosis mutualisme. Benar sekali. Tapi waktu saya dapat ini masih kecil lah, batangnya sekitar seginilah yang di atas ini. Oh ya. Ya, masih lurus, dia masih belum terbentuk karena tetap dari 5 tahun yang lalu kan belum booming bonsainya gitu. Kita cuma menanam sekedarnya gitu. Ini saya suka sekali juga elegannya Om, bagus sekali. Kira-kira mau dikoleksi terus atau mau dijual ini Om? Untuk sementara saya mau rawat dulu karena ini adalah satu-satunya bonsai elegan, ficus elegan yang saya punya gitu. Ada sih beberapa yang masih kecil-kecil, tapi ini salah satu koleksi saya yang sementara saya pertahankan gitu. Ada sih penawaran kemarin, saya belum lepas gitu. Belum tergiur karena saya lebih mencintai bonsai gitu. Terus kalau uang dipegang cepat habis Om ya? Cepat sekali Pak. Kalau ini bonsai ini bisa ratusan tahun. Benar sekali, bisa diwariskan ke anak cucu. Nah itulah yang kenapa bonsai itu mahal, karena prosesnya, karena hampir setiap hari kita elus-elus dia, perhatikan dia, jadi prosesnya itu yang bikin bonsai mahal ya. Ini istri kedua saya. Istri kedua ya, bukan istri pertama ya. Istri kedua saya di madu gitu, satu bonsai satu burung gitu. Istri pertama, istri kedua di madu. Ya kadang-kadang juga kita punya bonsai yang umurnya jauh lebih tua dari anak kita ya. Benar, ada saya koleksi salah satu yang lebih tua, tapi itu dalam pembesaran hanya dalam pot. Bagus sekali nih Om. Kira-kira boleh tahu enggak Om, dulu berapa ditawar ini? Pernah ditawar berapa ya? Yang kemarin teman dari Magelang kemarin ke sini dia. Dia ngambil 2, Okianti 1, dan mau yang ini dengan potongan harga bisa belum? Masih kasihan. Baru ditawar 5.000 gitu. Baru ditawar 5.000 ya. Dan ini juga baru satu-satunya Satu-satunya yang elegan ya Om ya. elegan, kasihan. Lebih burung saya lepas satu daripada ini lepas. Apalagi ada historisnya nih dengan Ada temannya. Ini Om, ini masih panjang sekali nih. Oh, yang ini saya lost nih. Lost karena di sini cabangnya masih kecil. Di sini saya melakukan pengelosan, yaitu untuk memperbesar yang ini. Supaya ditarik, dibesarkan dulu Om ya, baru dipotong ya. Ya, nanti setelah
besar ini baru saya potong ini, biar balan segitiganya gitu. Ini ada perawatan khususnya Om? Ada pakai obat-obat atau apa? Kalau saya biasanya di sini setiap 2 minggu menggunakan kaliandra untuk inseknya, Itu kaliandra untuk supaya tidak dicari ulat itu Om ya? ulat, kupu-kupu. Nah ini kadang-kadang ada sih beberapa seperti siput kecil yang seperti ini. Oh ya, yang apa namanya bahasa Balinya bled ya? Ya ini yang suka makan daun ini. Dan untuk perakaran di sini saya gunakan puradan. Untuk apa puradanya Om? Puradan itu untuk mencegah rayap, untuk mencegah yang masuk ke dalam batang. Misalnya ulat yang dalam batang Larva? larva itu ya. Dan di sini saya menggunakan puradan untuk perakarannya. Kemudian untuk perawatan pupuk di sini saya menggunakan kohe untuk sementara di sini saya menggunakan kotoran kambing yang sudah difermentasi dan beberapa juga dari rendaman air kohe. Jadi kohenya direndam dulu beberapa malam Om? Kalau dia 3 hari, Pak. 3 hari, setelah hari. itu baru dikocor ya? Lalu dikocor. Tapi untuk tikus kebetulan tempat saya di sini dingin, agak cocok dia. Jadi daerah pegunungan Om ya? Daerah pegunungan. Tikus memang rekomendasi untuk daerah pegunungan karena cepat sekali untuk pertumbuhan akarnya, cepat ya. Oke Om, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Sebenarnya ini saya collab dengan Om Santi. Om juga punya YouTube ya, apa namanya YouTube-nya Om? Oh, kalau saya di YouTube-nya tuh di bidang perburungan. Ada beberapa bonsai, tapi saya lebih banyak di perburungan karena memang saya menggeluti dunia burung, yaitu manis merah dan murai batu. Jadi teman-teman yang kepingin murai batu seri F, saya menangkarkan seri F untuk murai batu. Nama channel saya Om Santi GL Bird. Oke, teman-teman bisa nanti lihat di kolom deskripsi yang tertarik dengan burung. Dan Om ini juga hobinya banyak ya, hobi bonsai, hobi burung. Terima kasih banyak Om atas waktunya. Sama-sama, semangat teman-teman bonsai mania. Oke.